Oke, yang pertama kita masuk ke aturan sinus. Di sini sudah ada gambarnya, gambar sebuah segitiga. Di sini bukan berarti di sini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi segitiga yang sembarang lah, bisa dikatakan sembarang. Di sini sudah saya tuliskan bahwa di sudut A saya simbolkan dengan alfa, untuk sudut B saya simbolkan dengan beta, dan C dengan gamma. Kalau huruf Y dengan gamma itu beda. Kalau Y seperti ini Y besar ya. Kalau gamma, ini namanya gamma. Dan alfa, kemudian beta, gamma, kemudian theta, ini adalah penamaan untuk sudut, besar sudut. Nah, lanjut ke sini, masih di aturan sinus. Jadi konsep aturan sinus ini yaitu ada A per sin A. A di sini adalah sisinya. Jadi ini yang kita ambil adalah sin A. Sin A. Sin A ini menghadap ke sisi A. Kemudian yang B, sin B menghadapnya ke sin B. Yang sudut C menghadapnya ke sisi C, seperti itu. Jadi kalaupun misalkan ada segitiga di sini A, B, C, kemudian di sini saya namakan QRS. Bukan berarti kalian nyari mana yang A ya, yang huruf A, enggak kayak gitu. Jadi patokannya dilihat. Ini sudut A, dia menghadapnya ke sisi R, berarti R per sin A sama dengan, kemudian yang B menghadapnya ke sisi S, berarti S per sin B sama dengan, kemudian yang sudut C menghadapnya ke sisi Q per sin C, seperti itu. Oke, ini konsep aturan sinus. Nah, ada syaratnya menggunakan aturan sinus. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, 2 sudut dan 1 sisi yang menghadap sudut tersebut. Maksudnya adalah, kalau saya gambarkan dengan segitiga, ini misalkan segitiga, katanya 2 sudut ya, 2 sudut, anggaplah saya mau A dan C. Kemudian dan 1 sisi, tapi 1 sisinya ini yang menghadap sudut tersebut. Yang menghadap sudut tersebut berarti boleh di sini sisinya saya namakan dengan A karena dia menghadap sudut A, atau boleh juga saya ngambil sisi yang menghadap sudut C, berarti di sini. Atau boleh juga bukan hanya sudut A dengan sudut C, boleh B dengan C atau A dengan B, terserah. Yang penting tadi syaratnya ada 1 sisinya lagi yang menghadap sudut tersebut. Nah, kalau gambarnya memenuhi seperti ini, berarti bisa menggunakan aturan sinus, atau cara penyelesaiannya dengan menggunakan aturan sinus. Berlakulah yang ini. Kemudian pada poin kedua, 2 sisi dan 1 sudut di depan sisi tersebut. Dua sisi, misalkan saya pakai sisi yang ini A dan B, dan 1 sudut di depan sisi tersebut, 1 sudut. Kalau 1 sudutnya di depan sisi, berarti misalkan saya mau ngambil fokusnya yang ke sisi A, berarti dia kan ngadepnya ke sini ya, berarti sudut yang ini di sini saya namakan sudut A, gitu.
Atau boleh juga seperti ini. Satu sudut di depan sisi tersebut. Satu sudutnya saya ambil yang ini saja. Berarti sudut B. Oke, paham ya sampai di sini ya? Bukan sembarangan kita ngelihat mana A, B, C segala macam, tapi lihat aturannya di sini. Satu sisi yang menghadap sudut tersebut. Satu sudut di depan sisi tersebut. Oke, kita kerjakan langsung contoh soalnya. Dari segitiga ABC diketahui sudut A sama dengan 120 derajat. Ada segitiga ABC. Di sini tidak diketahui segitiganya apa, siku-siku kah atau apa, berarti bikin segitiga sembarang dulu. Di sini saya namakan A, ini B, di sini C. Kan tadi dia minta namanya adalah segitiga ABC. Nah, penaruhan ABC-nya terserah kalian, yang penting satu arah. Kemudian diketahui sudut A-nya 120 derajat. Kemudian sudut B-nya 30 derajat. Dan AC sama dengan 5 cm. Panjang sisi BC adalah Nah, coba dianalisis terlebih dahulu. Di sini ada A, ya enggak? Kemudian ada B, dan panjang AC. Oke, berarti di sini diketahui ada dua sudut dan satu sisi. Intinya kalau aturan sinus itu ada dua, entah dua sudut atau dua sisi, terus satunya lagi dia menghadap salah satu dari yang tadi diketahui tadi. Kalau di sini kan dua sudut ya, berarti selain sudut sisi. Nah, sisinya di sini harus ada satu. Atau boleh yang lainnya sih kalau misalkan ini, tapi yang jadi fokus kita adalah dua objek yang jumlahnya 3. Entah dua sudut satu sisi atau dua sisi satu sudut. Yang satunya itu dia menghadap si dua yang tadi. Dua apa nih? Bisa dua sudut atau dua sisi. Nah, satu sisi di sini ialah AC. AC menghadap sudut apa nih? AC menghadap sudut B. Sementara sudut B ini adalah sudut yang diketahui kan? Berarti dua sudut dan satu sisi yang menghadap salah satu
sudut yang diketahui, maksudnya salah satu sudut yang diketahui. Nah, berarti di sini terpenuhi ya aturan tadi, syarat menggunakan aturan sinus. Jadi nggak mesti dari kedua aturan sinus tadi dua-duanya harus terpenuhi, tidak. Salah satu ada, ya udah berarti pakai aturan sinus. Aturan sinus tadi kan isinya A per sin A, B per sin B, C per sin C. Nah, dilihat di sini, yang diketahui sudut apa? A dan B. Berarti yang kita gunakan yang ada sin A dan sin B. Jadi nggak mesti ini semuanya harus digunakan. Sekarang kita lihat yang menjadi sisi A. Siapa nih yang menjadi sisi A? Kalau kita tulis di sini pada gambarnya, kan ini sudut A ya. Sudut A menghadapnya ke sini. Berarti ini sebagai A yang ditanyakan. Kemudian sudut B menghadapnya ke sisi AC, berarti di sini adalah B. Sisanya adalah C. Tapi kan kita nggak menggunakan yang C. Nah, sudah diketahui bahwa si A ini adalah yang sisi B, BC. BC per sin A. A-nya berapa derajat? 120. Berarti langsung kita masukin sin 120 derajat sama dengan yang menjadi B adalah 5 cm. Kita abaikan dulu sentimeternya. Kalau misalkan salah satunya sentimeter, berarti otomatis ketika kita abaikan satuannya dalam perhitungan, di sini nanti satuannya adalah sentimeter juga. Si B-nya adalah apa ini? AC ya. Atau langsung kita tulis 5 per sin B. Sudut B-nya adalah 30, berarti sin 30. Nah, di sini kalian harus sudah hafal. Sin 120 berapa, sin 30 berapa. BC adalah yang ditanya, berarti tetap BC kita tulis. BC per sin 120 adalah setengah akar 3 sama dengan sin 30 adalah 5. Sin 30 adalah setengah. Nah, kalau ada ruas kiri, ruas kanan, kemudian ada per di sini, sama-sama ada per di sini. Per yang ini ya, yang utama ini. Berarti cara penyelesaian dengan kali silang. Kali silang. BC pasangannya yang mana nih? BC kan kali silang ya. Nih, BC pasangannya setengah. BC dikali setengah sama dengan 5 pasangannya setengah akar 3. Berarti 5 kali setengah akar 3. Kemudian untuk mencari BC, supaya kan kita mau mencari BC, berarti BC sama dengan nih. Tapi sementara di ruas kiri, BC-nya berdampingan dengan setengah. Berarti cara memusnahkan setengah ini atau cara supaya setengah ini berubah menjadi 1 gimana? Dibagi. Jadi ketika ruas kiri mau kita bagi berapa nih? Bagi dengan yang mau kita hilangkan, setengah kan ya? Dibagi setengah. Ketika ruas kiri dibagi setengah, maka ruas kanan juga dibagi setengah.
Kalau ruas kiri dibagi setengah, BC kali setengah dibagi setengah, maka sisanya setengah bagi setengah 1 ya. Berarti BC kali 1. BC kali 1 adalah BC. Sama dengan ruas kanan juga harus dibagi setengah. 5 dikali 1/2 akar 3 dibagi setengah. Sampai di sini bisa kita ubah. Jadinya ini dikali yang atas pembilang 5 kali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3/2. Per di sini kita nyatakan dengan simbol bagi saja. Bagi titik 2 maksudnya. Dibagi setengah. Pecahan biasa kalau dibagi maka harus diubah jadi kali. Kalau diubah jadi kali berarti yang sebelah kanan dibalik. Jadinya 5 akar 3/2 dikali 2/1. Coret dapatnya 1. Jadinya di sini adalah 5 akar 3. Ini adalah nilai dari BC. 5 akar 3 apa? Sentimeter, jangan lupa. Lanjut ke aturan kosinus. Kalau tadi di aturan sinus kita menggunakan konsep, sekarang di aturan kosinus menggunakan rumus. Ada 3 rumusnya, tapi intinya satu saja yang dihafalin nggak masalah, karena yang lainnya mengikuti. Kalau saya di sini menuliskan menggunakan huruf kecil, berarti tandanya sisi ya. Ini sisi, tapi kalau huruf besar berarti itu sudut. Bisa menggunakan huruf besar untuk sudut, atau bisa juga menggunakan lambang simbol sudut, yaitu alfa, beta, gamma, theta, sesuai dengan soal. Nah, di sini tidak saya jelaskan lagi. Saya hanya langsung ke syarat menggunakan aturan kosinus. Di syarat menggunakan aturan kosinus terdapat 2 poin juga. Bisa dipakai aturan kosinus ketika diketahui ketiga sisi segitiga dan ditanyakan salah satu sudut segitiga tersebut. Kalau tadi pada aturan sinus 2 sisi atau 2 sudut. Oke? Dan sudut dan sisi yang lain yang menghadap dari yang diketahui. Kalau aturan kosinus ketiga sisi, jadi mainnya sisi, tapi yang tiga-tiganya, semuanya. Semua sisi diketahui dan ditanyakan salah satu sudut dari segitiga tersebut. Sudutnya ini bebas ya, nggak mesti harus yang berhadapan atau yang bertetanggaan, sampingan dengan sisi tersebut atau gimana, enggak. Kemudian poin kedua, 2 sisi dan 1 sudut yang mengapitnya. Maksudnya adalah, misalkan di sini ada segitiga sembarang, katanya 2 sisi. 2 sisi saya ambil misalkan yang ini A dan C. Dan 1 sudut yang mengapitnya. 1 sudut yang mengapitnya adalah yang ini. Kalau misalkan di sini ada sisi A, berarti sisi sudut A-nya di sini, karena kan berhadapan. Kalau sisi C-nya di sini berarti sudut C-nya yang ini. Nah, yang ini, yang sudut yang mengapitnya adalah sudut B, gitu. Berarti kalau ditulis ulang kembali, yang diketahui adalah yang ini sama yang ini dan yang ini, gitu. Ini maksud dari poin kedua pada syarat aturan kosinus. Atau bisa juga menggunakan sisi yang lain, nggak mesti harus AC.
Lanjut ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC. Tidak diketahui ya, ABC-nya ini ABC apa? Berarti segitiga sembarang. AB-nya 8 cm. Kemudian AC-nya 5 cm. Dan besar sudut A adalah 60 derajat. Hitunglah panjang BC. Nah, pada ilustrasi yang saya tulis ini, yang saya gambarkan, diketahui apa? Dua sisi. Dan satu sudut kan ya? Satu sudutnya seperti apa? Apakah dia berhadapan dengan sisi yang diketahui? Dia berhadapannya dengan apa? Sisi BC kan? Sisi BC diketahui tidak? Tidak. Sisi BC adalah yang ditanyakan. Berarti kalau seperti ini tidak berlaku aturan sinus. Coba kita cross check lagi. Kira-kira aturan kosinus iya nggak? Aturan kosinus kan ciri khasnya tadi satu sudutnya, diketahui 3 sisi dan satu sudutnya mengapit bukan ya, kebalik tadi. Kalau aturan kosinus kan 3 sisi diketahui dan satu sudut. Dan satu sudut tersebut ialah yang ditanyakan. Terus ada lagi poinnya bahwa 2 sisi dan satu sudut yang mengapitnya. Ini 2 sisi dan satu sudut yang mengapitnya. Betul berarti ya. Jadi bukan satu sudut yang berhadapan, melainkan yang mengapit. Maka di sini berlakulah aturan kosinus. Kalau aturan kosinus kan rumusnya itu salah satunya ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2 dari sisi yang di sini 2BC, berarti antara 2B dan C ini ada operasi kali semua. Kemudian dikali kosinus dari yang ditanyakan, yaitu kosinus A berarti. Kalau misalkan kita lihat di gambar yang tadi sudah ditulis, yang ditanyakan adalah sisi A. Kemudian 8 ini sebagai sisi C. Dan 5 cm ini sebagai sisi B. Pas ya berarti ya. Yang tanya A, di sininya A kuadrat sama dengan. Tapi kalau misalkan ditanyanya B, berarti B kuadrat sama dengan. Disesuaikan saja. Masukin, berarti di sini A kuadrat sama dengan B kuadratnya ialah 5. Kita abaikan dulu satuannya karena di sini juga sama-sama cm.
jadinya 5 kuadrat ditambah C-nya 8, 8 kuadrat min 2 dikali 5 dikali 8 dikali kosinus A-nya 60 derajat. Lima kali 5 25, 8 kali 8 64, 2 kali 5 kali 8. Ini jadi operasinya itu sesuai dengan urgensinya. Kan yang pertama didahulukan yang kali atau bagi. Ya enggak? Dua kali 5 10, 10 kali 8 80. Kosinus dari 60 adalah setengah. Berarti ini dikali setengah. 80 kali setengah atau 80 dibagi 2, 40. 25 tambah 64, 89. 89 kurang 40, 49. Yang ditanya A, sementara di sini A kuadrat. Berarti A sama dengan, untuk mencari A-nya adalah akar 2 dari 49. Jadi bentuk penulisan akar 49 ini bisa juga seperti ini. Angka 2-nya ditulis kecil, terus 49 di dalamnya. Tapi biasanya yang digunakan yang ini. Yang ini jarang. Atau malah belum pernah saya lihat, tapi intinya sama saja ini. Nah, berarti akar dari 49 adalah 7. Di sini jangan lupa satuannya cm. Dan A di sini, sisi A sama dengan sisi B, BC. Inilah jawabannya. Masuk yang ketiga, yaitu luas segitiga. Di sini gambarnya juga masih sama kayak tadi, ialah gambar segitiga sembarang. Nah, cara menentukan atau mencari luas segitiga ada berbagai macam cara, di antaranya kalau pada trigonometri ya, poin pertama, jika diketahui dua sisi dan satu sudut, maka seperti ini rumusnya. Cukup satu saja yang dihafal. ABC. Yang terakhir adalah tambahin sinus. Maksudnya sudut. Sinus sudut C. Kalau di sini AC, berarti sisa yang belum disebutin apa? Berarti sin B. BC. Nah, BC dari ABC yang mana yang belum disebutin? BC. Berarti A kan? Berarti di sini sin A. Kayak gitu. Jadi cukup satu saja yang dihafalin. Boleh yang pertama, setengah kali A kali B kali sin C. Di sini saya tidak menjelaskan bagaimana pembuktiannya. Kenapa bisa? Kan kita tahunya bahwa luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 ya kan? Di sini hanya saya paparkan ininya saja. Bisa jadi nanti di ulangan mungkin saya minta pembuktian bagaimana bisa terjadi rumus luas segitiga. Tapi bisa jadi juga tidak, hanya pengaplikasian hitungannya saja. Karena kalau pembuktian biasanya itu ditugaskan untuk mahasiswa. Sementara sasaran saya adalah siswa, bukan mahasiswa. Kemudian yang kedua, poin kedua, jika diketahui dua sudut dan satu sisi, maka rumusnya seperti ini. A kuadrat dikali sin B kali sin C per 2 sin, jangan lupa ditambahkan dulu B tambah C baru disinuskan. Titik di sini bukan koma tapi kali maksudnya. Kemudian pada poin ketiga, jika diketahui 3 sisi, maka seperti ini. Nah, yang pada poin ketiga ini sebenarnya ini rumusnya
nggak asing lagi bagi kita, karena ini sudah pernah dipaparkan atau sebenarnya sudah masuk materi SMP. Jadi kalau untuk mencari luas segitiga sembarang, apalagi yang diketahui ketiga sisinya, caranya seperti ini. Akar dari S. Nah, S di sini harus tahu dulu apa itu setengah keliling segitiga. Maksudnya apa? Jadi kalian cari tahu keliling segitiga tersebut berapa, nanti baru dibagi 2, karena kan setengahnya. Sementara A, B, dan C di sini adalah sisi segitiga. Nah, masuk ke contoh soal. Pada segitiga ABC, ABC-nya sembarang berarti AC sama dengan 6 cm. Sudut A 120, sudut B 30, maka luas segitiga ABC adalah luas segitiga ABC. Nah, pada gambar ini yang diketahui adalah dua sudut dan satu sisi. Jangan lupa tadi, kalau mencari luas segitiga, kemudian dua sudut dan satu sisi, maka rumusnya ini salah satu rumusnya. Kalau dua sudut dan satu sisi. Nah, kita lihat di sini. 6 di sini sebagai apa? Sisi apa? Sisi B ya, karena menghadap sudut B. Sementara ini kan diketahuinya dua sudut, tapi pada rumusnya harus dua sisi nih, dua sisi A dan sisi B. Ini kan baru sisi B, berarti tinggal satu lagi cari sisi A-nya. Sisi A berarti keberadaannya di sini kan ya. Ini sisi A. Ini mau kita cari. Kemudian sudut C-nya ada nggak? Sin C. Sin C ini kan maksudnya sudut C. Sudut C-nya belum diketahui. Berarti mau kita cari juga. Oke. Yang kita cari kita simbolkan saja misalkan dengan warna merah. Sama ini ya. Jadi dua hal yang mau kita cari. Nah, yang pertama kali mau kita cari adalah sisi A. Cari panjang
sisi BC atau A. Maaf, A-nya A huruf kecil. Nah, caranya gimana? Dilihat. Di sini diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Satu sisinya ini menghadap salah satu sudut yang sudah diketahui, yaitu 6 cm menghadap 30 derajat kan ya sudut B. Berarti kalau menghadap menggunakan aturan sinus. Ini konsep dari aturan sinus. Yang diketahui adalah yang A sama B, sudut A sama sudut B. Berarti fokus kita ke sin A dan sin B. Yang ini kita abaikan. Kita masukin yang bertindak sebagai sisi A siapa? BC. BC per sin A-nya berapa? Sin 120 derajat. B-nya 6 cm, abaikan satuannya. Kemudian sin B-nya berarti sin 30 derajat. Sin 120 ialah setengah akar 3 sama dengan 6 per sin 30 setengah. Berarti di sini langsung aja ya. BC sama dengan 6 dikali setengah akar 3 dibagi kali silang, ini maksudnya dibagi setengah. Dapatnya di sini 6 akar 3 per 2 dikali 2 per 1, coret bisa, dapatnya 6 akar 3. Ini satuannya sentimeter. Kemudian langkah kedua, cari nilai sudut C. Nah, mencari nilai sudut C ini mudah karena yang diketahui udah ada 2 sudut ini. Berarti satu sudutnya lagi kita menggunakan konsep bahwa kalau segitiga itu jumlah sudut dalamnya adalah 180 kan. Jadinya sudut A, besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Ini sudut dalam segitiga. Ketika ditotalin, mau dia segitiga siku-siku atau segitiga sembarang dan lain sebagainya, ketika ditambahin, ditotalin, maka jumlah sudut dalamnya adalah 180 derajat. Nah, sudut A kan sudah diketahui 120. Sudut B-nya 30. Sudut C-nya itu yang mau dicari
sama dengan 180 derajat. Mencari sudut C berarti 180 derajat. Boleh menggunakan istilah pindah ruas. Kan kita mau mencari sudut C, berarti sudut C sama dengan sisanya pindahkan ke ruas yang lain. Berarti 120 sama 30 ini dipindahkan ke ruas kanan. 120 kan nilainya positif nih di sini. Karena di sini kan nggak ada tandanya nih di sini. Berarti ketika pindah menjadi lawannya. Lawannya adalah kurang. Min 120 derajat. Kemudian 30 ini statusnya positif. Ketika pindah jadi negatif 30 derajat. Sudut C sama dengan 180 dikurangi 120 adalah 60. 60 kurang 30, 30. Berarti besar sudut C adalah 30 derajat. Sudah didapat tadi bahwa nilai BC adalah 6/3. Kemudian besar sudut C adalah 30 derajat. Berarti langkah ketiga kita mencari luas segitiga. Poin ketiga mencari luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC tadi yang ini ya. Enggak saya tulis lagi, jadi langsung aja. Luas segitiga setengah dikali sisi A tadi sama ini ya, ini sisi A 6/3 cm dikali B nya 6 cm dikali sin C berarti sin 30. Ini bisa dicoret, 6/2 dapatnya 3 jadinya di sini 3/3 cm dikalikan 6 cm dikalikan sin 30 setengah. Lanjut di sini. Ini bisa dibagi 6/2 3 juga. Jadinya 3/3 cm dikalikan 3 cm. Nah, 3 kali 3 adalah 9. Akar 3-nya mengikuti cm kali cm kuadrat atau cm persegi. Berarti jawabannya adalah 9/3 cm persegi.